Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Permintaan dan Penawaran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mareta. Saya Khairunisa Maharsanti. Untuk itu, kami langsung masuk pada pembahasan materi pertama. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya masuk pada materi pokok bahasan yang pertama, permintaan dan penawaran. Yang pertama, dapat menjelaskan tentang teori permintaan dan teori penawaran. Yang kedua, dapat menyebutkan beberapa faktor penentu permintaan dan penawaran. Yang ketiga, dapat menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Dan yang keempat, dapat menjelaskan kurva permintaan dan penawaran. Yang kelima, dapat menjelaskan pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Baik, lanjut ke teori permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Sedangkan pengertian teori permintaan itu sendiri adalah analisis dalam ilmu ekonomi yang menerangkan faktor-faktor yang menentukan permintaan dan sebagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi keseimbangan di pasar. Beberapa faktor penentu permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Maksudnya, jika harga suatu barang itu rendah ataupun murah, maka permintaan dan peminatan pada konsumen itu semakin tinggi ataupun banyak, yang mengakibatkan barang tersebut semakin cepat laku. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Yang maksudnya di sini, jika harga suatu barang tinggi atau mulai meningkat, maka konsumen akan berpikir terlebih dahulu ingin membeli atau ingin mempunyai barang tersebut karena harga barang tersebut cukup tinggi. Sehingga konsumen juga akan menafsirkan terlebih dahulu pendapatan dalam Baik, selanjutnya contoh kurva permintaan. Harga barang P, Q, kuantitas. Jika harga suatu barang 25.000, maka permintaan akan lebih sedikit karena harganya mahal. Jika harga barang 20.000, maka kuantitas barang yang diminta akan bertambah menjadi 2. Jika harga barang 15.000, maka kuantitas barang yang diminta akan bertambah lagi menjadi 3. Jika harga barang 10.000, maka kuantitas barang yang diinginkan akan bertambah lagi menjadi 4. Jika harga barang 5.000, maka kuantitas barang yang diinginkan bertambah lagi menjadi 5. Menurut hukum permintaan, semakin tinggi harga barang, maka akan semakin rendah peminatan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka akan semakin tinggi peminatan. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Harga barang lain meliputi 1. Barang pengganti, 2. Barang pelengkap, dan yang ketiga barang netral. Pendapatan pembeli meliputi 1. Barang interior, 2. Barang normal, dan yang ketiga barang mewah. Faktor lain meliputi 1. Distribusi pendapatan, 2. Cita rasa masyarakat, 3. Jumlah penduduk, dan yang keempat ekspektasi tentang masa. Baik, materi selanjutnya adalah penawaran. Teori penawaran
Terdapatnya permintaan yang belum merupakan syarat cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut. Beberapa faktor penentu penawaran: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain-lain. 3. Biaya produksi. 4. Tujuan-tujuan operasi perusahaan. Dan yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Berikut adalah contoh kurva penawaran. P adalah harga suatu barang yang ditawarkan, Q adalah jumlah kuantitas suatu barang yang ditawarkan. Pada kurva tersebut, yang pertama, jika harga suatu barang yang ditawarkan sebesar 1.000, maka jumlah kuantitas yang ditawarkan sebanyak 2. Yang kedua, jika harga suatu barang yang ditawarkan sebesar 2.000, maka jumlah kuantitas suatu barang yang ditawarkan sebanyak 4. Yang ketiga, jika harga suatu barang yang ditawarkan sebesar 3.000, maka jumlah kuantitas barang yang ditawarkan sebanyak 6. Yang keempat, harga suatu barang yang ditawarkan sebesar 4.000, maka jumlah kuantitas barang yang ditawarkan sebanyak 8. Dan yang kelima, jika harga suatu barang yang ditawarkan sebesar 5.000, maka jumlah kuantitas barang yang ditawarkan sebanyak 10. Dan inilah yang disebut dengan kurva penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang yang ditawarkan, maka semakin tinggi jumlah kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual. Fenomena yang terjadi belakangan ini yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Meningkatnya penjualan jus jeruk akibat pandemi COVID-19. Penjualan jus jeruk telah melonjak drastis karena kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi COVID-19, sehingga membuat mereka berbondong-bondong mencari produk sehat untuk menjaga imunitas tubuh. Meningkatnya permintaan penjualan tersebut membuat kenaikan harga jus jeruk yang tinggi, yang diakibatkan karena meningkatnya biaya pengiriman dan pembatasan transportasi dalam mengangkut barang selama pandemi COVID-19. Di sisi penawaran, ada juga masalah ketidakcukupan jumlah pekerja karena perkebunan memberlakukan pembatasan jarak fisik dalam interaksi sosial selama pandemi COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada tutur kata ataupun salah kata dalam penyampaian kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.